Penyakit usus buntu atau appendicitis merupakan penyakit umum yang bisa menyerang siapa saja. Gejala-gejala yang identik dengan peradangan usus buntu terkadang hanya ditemukan pada sebagian penderita. Gejala tersebut juga cenderung mirip dengan penyakit lain sehingga sulit didiagnosis. Keliru mengartikan penyebab sakit perut Anda bisa berujung pada salah diagnosis dan pengobatannya. Pada akhirnya, ini bisa membuat gejala usus buntu yang diderita semakin parah. Penyakit usus buntu yang tidak diobati berisiko untuk pecah dan dapat berakibat fatal. Dengan demikian, amat penting untuk mengetahui ciri-ciri atau gejala awal penyakit usus buntu. Dan ketika Anda mengalaminya, maka segeralah cari pertolongan medis agar mendapatkan penanganan lebih awal. Kembali lagi bersama kami di acara Ayo Hidup Sehat. Nah, tadi sempat ya Mbak Angel sempat cerita kalau abis makan rujak terus sempat sakit perut ya. Sempat perih karena memang nggak makan dulu yang lain gitu kan. Kadang-kadang kan kalau cewek kalau lihat rujak langsung yang pedas-pedas dok, langsung pengennya wah langsung perutku langsung perih gitu. Itu kenapa sih dok biasanya itu pengaruhnya? Apa karena pedasnya? Apa karena memang ada kandungan apa di dalam cabai itu gitu? Ya, jadi sekarang tergantung temennya cabai itu apa. Kadang-kadang kan kita tuh cabai itu asam dengan pedes ya. Jadi kadang-kadang juga dicampur cuka misalnya. Ini yang jadi masalah nih. Jadi bisa saja mungkin belum tentu komponen cabainya yang membuat kita merasa perih atau nyeri, tapi bisa juga karena memang dari asamnya itu cukanya itu tadi. Bisa juga karena buah-buahannya itu ya. Nah, buah-buahannya sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa juga belum tentu cabenya. Tapi sekarang kita mesti bilang dulu. Sekarang kita ini punya masalah nggak sih dengan lambung kita sebelumnya? Punya masalah nggak sih dengan mah kita sebelumnya gitu ya? Nah, kalau memang dalam keadaan kondisi akut, ya tentu kalau kita kasih yang pedas-pedas, asam-asam pasti kambuh. Nah, tapi kalau misalnya kita artinya memang oke lah nih lagi tenang-tenang aja aman-aman nggak ada masalah tapi tetap jangan berlebih-lebihan itu kuncinya. Jadi bukan karena cabai aja ya, jadi banyak faktor yang bisa bikin orang tuh jadi kayak perih di dari perut komponen atau apa. makanannya sendiri misalnya. Nah, betul. Nah, Angel, ini Dokter Ari udah punya gambar-gambarnya. Bagaimana caranya kita mengenali berbagai macam nyeri perut? Ayo Dokter Ari, kepada saya kayak Lady. Nah, di sini ada yang dibilang bahwa katanya orang nyeri perut segala macam, belum tentu dia tahu bahwa ini adalah usus buntu. Padahal ini harus dikenali, Dokter Ari. Bagaimana ciri-ciri usus buntu? Masyarakat perlu tahu mengenai. Iya, jadi pertama begini. Pertama kita mesti tahu dulu bahwa nyeri perut itu tidak selalu karena usus buntu. Memang sih kadang-kadang pasien itu datang, dok saya yang paling ditakutin apa sih dari seorang kalau nyeri itu pasti usus buntu gitu loh. Kenapa? Karena dia berpikir nanti pecah, nanti bahaya lah udah gitu ya. Nah, jadi kita mesti tahu dulu di mana sih posisi dari kalau kita nyeri di usus buntu tersebut. Jadi memang posisinya itu ada di perut kanan bawah ya. Jadi daerah perut kanan bawah dan nyerinya tuh memang seperti nyeri banget ya, tekan ya, kadang-kadang memang sampai dia timbul mual muntah pada saat nyeri tersebut. Dan biasanya memang karena ini infeksi, ada suatu peradangan infeksi, dia biasanya disertai dengan demam. Ya, ada pasien itu rasa demam ya. Nah, oleh karena itu memang tentu nanti dokter akan periksa nih apakah memang ini benar-benar usus buntu atau bukan. Nah, dok, itu perutnya di sebelah kanan bawah itu orang kadang nggak terlalu bisa mengenal itu. Sebelah mananya nih coba? Ya, jadi misalnya di sini ya? Iya. Coba di sini ya, dok ya? Ya, jadi daerah ini kan daerah jadi ini ya, pokoknya ini pusar ya kan, pusar, kemudian kita ambil ke daerah tulang panggul kita, ini adanya di sepertiga, jadi sepertiga bagian pinggir dari ini kita di dekat tulang panggul ini. Ya, ini ada kalau ini ada kita bilang apa namanya umbilikus ya. Jadi kemudian ini sampai di sini ada yang namanya tulang sias, itu daerah sias itu ambil sepertiga bagian sisi lateralnya begitu, sisi pinggirnya. Jadi lokasinya seperti begitu. Dan jadi pasien itu merasa nyeri begini. Sekali, kalau memang dia sakit, dia jalan akan pegang-pegang seperti begini gitu loh. Nah, karena dia bergerak aja sudah memicu sakit. Ya, dia sakit. Kemudian ya tadi nih biasanya juga timbul bisa demam tinggi tadi. Demam tinggi. Ada faktor demam. Ciri-ciri khas orang infeksi misalnya ya gitu. Betul, dia infeksi ada pada pasien tersebut. Jadi tapi sekali lagi begini, itu ke pasien itu memang harus ke dokter, ya kan? Artinya dokter lah nanti akan menentukan, oh ini memang sesuai dengan gejala usus buntu. Karena dengan pemeriksaan dokter akan bisa memastikan, ya secara kasar aja misalnya. Tapi kadang-kadang memang nyerinya itu nggak terlalu khas kadang-kadang. Nah biasanya dokter dengan pemeriksaan laboratorium misalnya dipastikan, oh ternyata sel darah putihnya tinggi gitu loh. Ternyata sel darah putihnya tinggi.
Nah, oleh karena itu kembali lagi tadi memang harus ke dokter dan dokter yang akan memastikan apakah ini memang usus buntu atau tidak. Karena di sini juga ada organ yang lain. Misalnya organ untuk wanita, ada organ kewanitaan di sini. Ya, bahkan itu kalau kita artinya seorang dokter bahwa ini berpikir usus buntu, ini pada usia wanita muda baru menikah segala macam juga harus dipikirkan jangan-jangan ini misalnya suatu kehamilan di luar kandungan. Itu gejala juga sama seperti begitu. Nyeri hebat sampai shock misalnya, nah seperti itu. Nah dok, karena tadi ngomong soal tadi pada perempuan begitu, Angel udah mulai kayak takut tadi barusan. Ada mau nanya apa? Udah penasaran. Iya. Kejadian kepada manajer saya namanya Bella tuh. Dia pernah ya dok ya, waktu itu kan dia sakit tuh. Tiba-tiba dia bilang, aduh sakit nih, sakit perut saya gitu. Nah saya bingung dong karena dipegangnya di sini gitu. Begitu saya bawa ke rumah sakit, ternyata tuh bukan dia usus buntu, tapi dia mah gitu kan. Nah, bener banget nih penjelasan dokter kepada kita semuanya, karena nggak semua orang paham letaknya sakit usus buntu di sini posisinya. Kalau cewek-cewek sekarang tuh kalau begitu udah sakit perut, usus buntu, bisa juga yang lain ya dok ya dengan penjelasan ini. Nah Bella, manajer saya, ingat ya, berarti kamu bukan sakit usus buntu, jangan dioperasi dulu, tanya ke dokter yang paling benar. Makasih dok. Masyarakat masih ingin tahu nih dok mengenai pemicu dari penyakit usus buntu sendiri, Kak. Gimana dok? Ya, jadi pertama ini bahwa usus buntu itu ada suatu proses infeksi akut. Jadi kalau infeksi akut berarti ada suatu peradangan dan ini berhubungan dengan bakteri. Jadi ini berhubungan dengan bakteri ya. Jadi faktor-faktornya apa? Orang tersebut bisa aja kecapean, daya tahan tubuh menurun segala macam. Nah kebetulan memang di sini ada proses peradangan. Ini usus buntu ini kan sebenarnya usus ya ada suatu kantong begitu ya, dan suatu ini bisa tertutup, bisa karena tumor, bisa karena benda asing, bisa karena kotoran yang keras misalnya. Nah kalau dia memang ini tertutup, akhirnya bisa terjadi kayak seperti ini, terjadi infeksi ya, jadi peradangan akhirnya kalau ini sudah terjebak seperti gini, ada proses peradangan, kemudian ada kuman, nah ini berarti ini prosesnya berjalan terus, mungkin sampai terbentuk nanah segala macam dan bisa pecah tadi itu. Nah itu tadi kondisinya bisa seperti itu. Nah, jadi pemicunya bukan karena makan cabai, lalu cabainya nyangkut di usus buntu. Iya, begitu. Jadi kan bukan karena biji jambu apa yang kita makan nyangkut, itu juga bukan karena itu ya dok ya? Multifaktor, bisa saja sih, tapi bukan baru langsung makan nutup langsung itu bisa. Ini ada suatu proses peradangan, jadi blocking memang tertutup, tapi bisa macam-macam, tumor juga bisa, kotoran yang keras pun juga bisa. Makanya dianjurkan juga usahakan jangan sampai buang air besar kita tuh keras. Kebetulan kita kecapean, kurang tidur, daya tahan tubuh menurun, dan kebetulan di sini kebetulan ada gangguan blocking, itu bisa terjadi infeksi. Nah kita juga masih pengen tahu nih, banyak sekali mitos-mitos mengenai usus buntu ya Mbak Angel. Nah kita akan membahasnya satu persatu nih dok. Maka jagung biji atau cabai bisa menyebabkan radang usus buntu. Nah tadi saya sudah betul. Omongkan tadi barusan ya. Ya makanya tadi kan mungkin tadi manajernya Angel nih. Habis makan yang pedas-pedas, langsung sakit perut. Waduh, usus buntu nih. Karena dia tadi denger ini, betul. Padahal dia mungkin sampai ke itu dokternya bilang, oh ini bukan sakit mah. Nah benar, karena nyerinya di daerah sini, di daerah ulu hati. Daerah ulu hati lain, beda. Ya kan? Kalau mah di bawah ini sedikit ya. Jadi memang, nah sekarang juga pasien itu juga mesti cerdas ke dokter. Jadi artinya mesti tahu, mesti bisa menjelaskan di mana lokasinya. Ya kadang-kadang kan, apalagi zaman-zaman ya artinya zaman BPJS sekarang kan pasien banyak tuh. Jadi kan pasien dokter wah udah gitu. Jadi kalau memang pasien udah pinter, dok saya nyeri di daerah ulu hati begini, waduh cakep deh. Dokter senang banget. Atau dok saya nyeri perut di sini. Jalan saya diginiin, wah udah enak dokter. Jangan ada gitu sekarang. Datang dok operasi dan dipotong kan saya yang juga. Sebetulnya bapak juga Oke, tapi itu jarang banget itu orang minta datang minta dioperasi. Ini katanya lari setelah makan menyebabkan usus buntu. Ini lari mungkin karena nggak bayar jadi langsung lari. Yang jelas lari setelah makan nggak boleh lari udah pasti. Apalagi tadi itu ya langsung kabur nggak bayar, itu udah nggak boleh udah. Itu udah nggak boleh aja. Lari dok, lari dari kenyataan. Tetap jadinya ya. Lanjut dok, lagi. Usus buntu adalah organ yang tidak berfungsi. Nah ini kita bilang begini, walaupun bagaimana kita memang tidak tahu. Itu yang maha kuasa ya. Saya juga artinya memang ini suatu organ yang ada di situ. Yang jelas ini memang buat dokter, artinya buat dokter itu memang harus peduli terhadap nyeri ini, ya kan? Artinya ini memang bisa terjadi suatu infeksi. Apakah ini fungsinya? Memang sih macam-macam. Ini katanya di sini ada kelenjar getah bening segala macam untuk pertahanan tubuh, tapi itu multifaktor lah, ya.
tetap bahwa ini memang ada sesuatu dan bisa infeksi dan bisa menyebabkan fatal untuk pasien-pasien yang mengalami infeksi ini. Nah, ada lagi mungkin masyarakat perlu tahu di mana keadaan yang ini kira-kira nih suatu hal yang harus segera banget ke rumah sakit. Kan misalnya ada orang yang dinamakan akut abdomen ya, sampai kalau misalkan terjadi pecah dari usus buntu. Sehingga mungkin gerak aja udah sakit ya, Dok. Coba dokter mungkin bisa mendeskripsikan lebih jelas lagi. Sakit, jangan dipegang, gerak aja udah sakit biasanya. Jadi sekali lagi ya, jadi mesti ingat-ingat ya, ini nggak boleh buka ya dokternya ya. Jadi pokoknya di daerah pusar, kemudian pusar di sini dan nyerinya di daerah sini. Dan pasien itu jalan sampai begini, sampai begini karena dia nyerinya begini karena dia kan suatu kita bilang suatu peradangan lokal yang mengenai dinding dari perut kita yang kita bilang peritoneum. Jadi kalau peritoneum ini bergerak itu pasti akan nyeri. Makanya dokter biasanya akan melakukan nyeri tekan dulu, pasiennya minta kesakitan, kemudian dokter akan lepas dengan buru-buru dan dia akan sakitan gitu. Sakitan pasti. Biasanya juga angkat kaki karena ini kan pokoknya hal-hal yang membuat peradangan di sini itu akan merangsang terjadinya nyeri. Jadi misalnya ditekan begini kesakitan dia. Bikin dia bergerak juga sakit. Iya, makanya saya pasien kalau datang gagah-gagah begini duduk, dok saya usus buntu, udah pasti enggak pasti aja. Bukan ya. Pasti dia akan datang begini, nah begitu ya. Untuk pengobatannya gimana nih, Dok? Ya, jadi sudah jelas ini kalau saya sebagai dokter penyakit dalam, pasien datang dengan kondisi tersebut, saya periksa, ya, kemudian jelas ini gejalanya klinis jelas, ya kadang-kadang saya periksa dulu ya di lab, kan periksa lab bisa 1 jam, tunggu sel darah putihnya di atas 15.000 udah saya kirim ke teman saya dokter bedah. Baik. Itu biasanya. Penanganannya ini bagus banget karena orang keburu takut mengenai bedah. Padahal mungkin bedah tidak perlu setakut itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara membedah atau bagaimana nih proses pembedahan pada pasien dengan usus buntu. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Radang usus buntu kronis bisa menjadi masalah kesehatan serius. Tak hanya diderita orang biasa, penyakit ini pun pernah menghinggapi deretan tokoh terkenal berikut ini. Almarhum mantan Presiden Soeharto pernah menjalani operasi usus buntu di tahun 2001. Operasi itu berjalan dengan sukses, namun Soeharto harus tetap menjalani perawatan selama beberapa hari di rumah sakit. Artis Ramadhania Bakri juga harus menjalani operasi usus buntu di tengah kehamilan pertamanya pada 2012 lalu. Nia yang kala itu mengandung 7 bulan mengaku mendapatkan pengalaman berharga untuk mengurangi makanan pedas, terutama saat hamil. Di bulan November 2016, Chelsea Olivia terpaksa harus merelakan perutnya dibedah untuk kedua kali. 2 bulan setelah menjalani operasi sesar, Chelsea kembali naik meja operasi akibat penyakit usus buntu yang dideritanya. Masih bersama kami di acara Ayo Hidup Sehat. Nah, Dr. Alin, kalau tadi kita udah ngobrol dengan Dr. Ari, seorang spesialis penyakit dalam dan konsultan bagian perut dan juga bagian pencernaan. Sekarang kita mau ngobrol mengenai soal pembedahan nih. Sini ada Dr. Nasser, seorang ahli bedah. Dr. Nasser, selamat siang. Selamat siang. Nah, ini banyak orang takut dibedah, Dok. Dokter pasti punya pengalaman nih, orang-orang yang harusnya dibedah tapi takut sekali dibedah. Mungkin dokter bisa kasih penjelasan kepada masyarakat mengenai hal ini. Iya, bagaimanapun usus buntu itu pengobatannya itu memang dibedah. Itu nggak mungkin ya, Dok, ya? Satu-satunya. Iya, kalau mau benar dibedah. Karena tadi kan udah terangkan itu ada kantong di situ menumpuk segala kala-kala sisa kotoran dan infeksi, dan masalahnya itu tidak bisa obat yang ditelan atau yang diminum tidak bisa sampai ke sana oleh pengaruh pembuluh darah yang sudah terbendung situ. Itu dulu persoalannya. Itu alasannya makanya satu-satunya dengan pembedahan. Nah, nggak perlu khawatir dengan pembedahan itu karena ada beberapa cara sekarang ya. Konvensional kan disayat. Itu pun konvensional itu sayatnya kecil. Berapa senti sih kira-kira? Masyarakat pasti pengen tahu dong. Iya, kalau konvensional itu tergantung. Kalau dia itu
infeksi usus buntunya itu klasik, Ya. ya, dengan cara konvensional itu kalau saya mungkin 3-4 cm cukup. 3-4 Saya cm. tang, ya. Seperti tadi Dr. Ari sudah menjelaskan di arahnya itu seperti persis di garis yang diarahkan. 3-4 cm itu bekas lukanya atau memang ususnya yang dibuang? Bekas luka di Oh, kulit. tapi Iya. kalau ususnya sendiri ada tergantung Ususnya dibuang itu di pangkal ususnya. pangkal ususnya. Mungkin nanti tadi ada Itu gambarnya. pengaruh ini akutnya usus buntu atau memang semua standar kayak gitu dok? Misalnya dipotongnya berapa senti ususnya atau gimana gitu? Selama usus buntu itu tidak dengan komplikasi dia udah pecah, istilah awalnya pecah atau bocor atau udah sampai menginfeksi jaringan yang lain, itu dipotong persis di pangkalnya. Oh gitu. Jadi dipotong itu jangan sebatas berapa diameter pangkalnya itu. Diameter pangkal itu kadang-kadang nggak lebih dari 1 cm. Ya. Cukup itu. Nah, Jadi bukan ususnya yang dipotong, Angel. Pangkalnya. Jadi itu memang umbai cacingnya atau memang yang umbai cacingnya sendiri yang tadi kayak cacing itu yang diambil. Itu yang meradang itu Karena sebagai maksudnya. orang awam kan Iya. usus gitu ya, Iya. dipotong gitu. Iya. Operasi usus buntu dipotong, pikirannya tuh pasti ususnya dipotong gitu. Usus buntunya itu aja. Oke. yang buntunya itu saja. Iya, si buntu aja. Dan memang ini kalau memang nggak dipotong tadi dia bilang kalau memang tidak dibuang itu bahayanya kan di sana tadi dokter udah bilang juga bahwa sana banyak mungkin kotoran-kotoran yang karena meradang lalu dia pecah itu bisa menyebar bisa menyebabkan infeksi yang berat sebenarnya. Malah lebih berbahaya lagi kalau ditunda. Karena ada orang udah tunda saya pikir-pikir dulu malah tambah lama tambah berat jadinya. Bahaya. Dia yang jadi persoalan itu mungkin gejala pertama udah terinfeksi, dia berhenti sendiri. Ya. Ya, berhenti sendiri ya. Lalu berapa minggu kemudian, beberapa bulan timbul lagi. Ini yang menjadi persoalan, kadang-kadang itu menyebabkan orang menjadi lalai. Persoalannya adalah karena itu infeksi, apapun juga, mau pecah atau tidak, infeksi itu akan berjalan terus, menyebar kemana-mana, ya. Kemudian kalau itu berlama-lama, kuman itu ada di mana-mana, pembuluh darah kita ngambil lagi tuh, diserap semua, bentuk apapun juga. Itu bentuk barang asing di situ, kuman itu. Ini persoalannya. Diserap lagi, akhirnya kuman itu beredar di seluruh darah, di seluruh peredaran darah. Itu bahaya yang paling kita tidak suka, bukan hanya pecahnya. Nah, kembali ke Dokter yang Nasar, tadi nih mengenai Angel, karena Angel masih lumayan takut kayaknya kalau lihat-lihat. Coba Dokter Nasar, ini ada gambar yang, ayo dokter, Ya, yang silakan, dilihat Dok. ini usus buntu itu, ususnya kan di sini. Nah, usus buntunya di sini, Iya. Angel. Oh, ini yang bisa pangkalnya diambil. itu ya, Nah, bukan ini ini yang ya. buntunya Hanya kayak umbai ikutnya. cacingnya aja. Ini udah diperbesar. Jadi yang diambil ya ininya aja, ususnya yang nggak ikut dipotong. Oke. Iya, Ya, dipotong, seperti ini. ya di Dipotong pangkalnya karena ini. ujung pangkalnya. Di pangkal ini Ya, dipotong. kayak di sini ya. Ya, Ini kan yang seperti sudah itu yang meradang. Ya. Ya. Nah, kira-kira dok, tadi kan dokter kebetulan udah cerita sama kita tadi di belakang bahwa dokter pagi ini saja ada kasus usus buntu juga yang dokter operasi. Iya. Ya, tapi itu kan yang khusus Dengan yang kesulitan, iya. terlalu lama mungkin Iya. ditunda. Kalau yang cepat dikenali, berapa lama operasinya dok rata-rata? Operasinya barangkali cuman 30 sampai 35 menit. 30 menit ya. Nah, ini seperti ini gambar kalau secara umum kulit kita dari luar, lalu sebetulnya ada di dalam sini, sayatannya kira-kira seperti ini ya dok ya. Yang tadi dokter bilang mengenai Ya. konvensional itu maksudnya disayat sekecil ini saja sebenarnya. Sekarang ada teknologi tadi dokter bilang namanya laparoskopi ya, dikeker dan sebenarnya cuma sedikit sekali lukanya. Ya, kalau laparoskopi lukanya jauh lebih kecil, Ya. ya seperti ini. Ya. Pada tiga titik ya. Di sebelah sini, kemudian di tengah. Nah, ini disebut minimal invasif. Ya. Jadi cederanya sedikit, cedera lukanya sedikit, lalu manipulasi di dalam juga tidak banyak. Ya. Namun prinsipnya usus buntunya tetap bisa dikeluarkan. Ini dengan itu sebenarnya kita analogikan seperti kamera ya dok ya. Jadi cuma Iya. sedikit. Kalau ini kan kita sayat kita buka langsung. Kalau Iya. tadi itu kita seperti kamera, Iya. masukkan 3 tempat sehingga sangat kecil sekali Iya, sayat. memang Hampir nggak ada. di setiap Iya. yang 3 itu ada kameranya memang. Nah ini Angel, cuma dikit banget. Cuma dikit Iya, ya. Nggak kelihatan. 3 cm aja. Nggak Nggak dibelek dibelek semuanya, semua. khususnya 3 juga nggak Nah, dipotong. tapi ini kalau justru lebih cepat dideteksi. Kalau memang yang sudah infeksi berat, saya rasa mungkin kayak gini agak sulit ya dokter ya. Justru kita Iya. nggak boleh tunda-tunda kan dok ya? Itu dia, mungkin itu bisa saja. Jadi jangan kecewa. Itu bisa beralih ke konvensional, dibuka lebih Iya, besar. karena Bisa kalau saja. tunda terlalu lama, nggak mau dioperasi, terlalu takut, akhirnya malah lebih berat sehingga dengan kecil aja susah ya. Iya. Iya. Oke, dok. Nah, Terus lagi dok. Dokter Ari, apa yang terjadi apabila pasiennya menolak untuk operasi tiba-tiba pecah? Iya. Jadi kalau tadi saya bilang tadi, oke lah nih pasien saya tadi ya dikirim ke dokter
bedah nggak mau dioperasi. Ini memang kita mesti ngomong benar sama pasiennya. Ini karena dia beresiko tadi, beresiko terjadi perburukan. Ya memang kalau enggak ya kita coba sih kasih antibiotik segala macam. Tapi umumnya tetap kalau memang dia kondisi udah akut sekali dan itu kita nggak mau ambil resiko gitu. Dokter Ari, mungkin ini Dokter Ari supaya lebih jelas bahwa di sini kita punya organ-organ di sini ada banyak. Ya, usus buntu katakanlah di sini Dokter Ari. Ya. Kalau dia pecah, maka ini bisa kena di seluruh tubuh dan bisa masuk ke pembuluh darah ya. Betul. Jadi yang tadi yang disebutkan oleh Dokter Nasar tadi ya bahwa kalau dia tadi ini artinya ini pecah ya kan, justru yang jadi masalah itu adalah infeksinya. Infeksi tadi itu yang masuk ke pembuluh darah. Jadi pasien ini yang tadinya infeksi cuma di sini, sumbernya di sini, akhirnya menyebar seluruh darah. Ini kalau udah begitu udah infeksinya sudah berat. Kadang-kadang dokter bedah juga udah di dalam tindakan operasinya tersebut juga ada tindakan operasi yang dengan resiko. Kan biasanya kan kita ya dokter penyakit dalam kirim dokter bedah, oke ACC, konsul ke anestesi. Nah itu buat dokter anestesi juga kalau udah sampai infeksinya udah luas ke seluruh tubuh jadi repot juga. Jadi yang tadinya resikonya jadi ringan, sedang atau bisa jadi resiko sedang atau berat. Ya, seperti ini ya itu dok dia. Nah ini kalau dibilang bahwa ini ternyata sudah pecah. Kita bilang sepsis, jadi infeksi sudah kemana-mana. Ini bisa isinya pus atau nanah ya. Nanah yang kuning-kuning ini nanah sampai dia masuk semua kuman-kumannya ke pembuluh darah. Nah, ini yang mesti pakai antibiotik ya dokter. Nah ini udah antibiotiknya mesti double-double biasanya. Kemudian tadi tetap juga ini mesti dikeluarkan. Memang ada beberapa keadaan yang artinya akhirnya kita kasih antibiotik aja dulu nih. Ya yang kalau misalnya infiltrat nanti mungkin dokter Nasar bisa sampaikan. Jadi memang pada kondisi tertentu ada juga kondisi di mana si usus buntunya itu memang nggak bisa dioperasi, mesti dikasih antibiotik dulu nih. Nanti kalau agak tenang baru diberikan. Tapi sekali lagi memang buat masyarakat pada saat nyeri perut kanan bawah dan bergerak juga susah, segera ke dokter. Karena segera dideteksi secara dini. Justru kalau ini karena ditunda-tunda terlalu lama, malah ini jadi akhirnya sayatannya nggak bisa kecil lagi, harus besar jadinya. Jadi ada satu pasien misalnya, oke dia nggak mau lah gitu. Oke lah ini selamat nih nggak ada apa-apa. Tapi dia udah bisa terjadi yang tadi disebutkan dokter bisa kronik. Nah kronik itu kita nggak tahu kapan kambuhnya. Kalau kebetulan mohon maaf, dia seorang yang mesti keluar kota, kebetulan datang di tempat kota yang nggak ada dokter bedahnya udah. Kan beresiko juga buat dia gitu loh. Jadi itu sekali lagi pada saat dokter bilang putus, oh ini harus operasi, sebaiknya dioperasi. Baik dokter, kita duduk lagi dokter ya. Nah padahal sebenarnya rongga abdomen itu adalah rongga yang steril ya. Seharusnya memang tidak ada pus, tidak ada nanah dan juga tidak ada darah ya. Nah dok, apakah penyakit usus buntu ini bisa dihindari? Atau mungkin setiap orang berpotensi untuk usus buntunya ini bisa terinfeksi gitu. Prinsipnya kembali lagi semua gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat untuk pencernaan kita. Apa sih? Ya pertama bahwa kita harus prinsipnya adalah makan jangan terlalu banyak lemak. Ya kan daging-daging itu mesti diimbangi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya kan istirahat yang cukup karena sekali lagi pada saat daya tahan tubuh kita nggak baik, apapun bisa terjadi infeksi pada tubuh kita tadi bisa terjadi infeksi tubuh. Jadi daya tahan tubuh, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, ya kan. Kemudian banyak minum juga penting karena tadi saya udah bilang bisa saja yang membuat blok itu adalah kotoran kita kalau keras. Nah, kotoran untuk menghindari kotoran kita nggak keras, mesti banyak makan sayur, buah dan banyak minum. Kemudian tetap bergerak, olahraga, itu olahraga yang penting. Dok saya nggak mesti jalan paling nggak 30 menit deh sehari gitu, benar. Jadi prinsipnya kesehatan pencernaan itu ya untuk semua lah sebenarnya, bukan untuk saja. Pola hidup yang sehat, gaya hidup yang sehat. Sama juga mungkin buat pemirsa di rumah juga ya, ini edukasinya juga bahwa memang kita tuh nggak boleh menggampangkan penyakit yang sedikit. Kadang-kadang nanti dulu kayak gitu ya dok ya. Setuju banget. Kadang-kadang keterlambatan itu karena pasien itu menjadi dokter buat diri sendiri gitu loh, ya kan? Ini kayaknya sih cuman nyeri perut biasa gitu loh. Nah udah parah baru ke dokter yang terlambat. Baik, dokter Ari ini berhubungan dengan apa dokter Ari katakan, dokter Nasar. Dokter Nasar, saya minta pesan singkat untuk masyarakat supaya masyarakat tidak terlalu takut untuk hal semacam ini dengan tujuan supaya tidak terjadi komplikasi yang malah semakin berat. Iya. Singkatnya begini, kalau kita mengalami rasa sakit perut terutama kanan bawah, ada dua hal paling kurang. Ada dua hal paling kurang yang harus tidak dikerjakan. Yang pertama, melakukan manipulasi, mengurut. Itu menjadi kebiasaan kita biasa. Itu sangat bahaya ya dok ya? Itu tidak dilakukan. Tidak, yang kedua itu adalah tidak makan dan tidak minum lagi. Itu sangat bermakna. Karena tadi dikatakan, apabila di usus itu terjadi
volumenya diisi, apalagi kemudian salah satu diantaranya sulit buang air besar itu kan karena reaksi dari infeksi itu juga. Nah kalau itu diisi lagi, bayangkan aja seperti selang, udah ada retak di situ, diisi lagi ya, tinggal pecah. Jadi masyarakat bisa lebih cermat mengamati apa yang dia derita sendiri. Saya ulang sekali lagi itu, tidak dilakukan manipulasi apapun juga. Kemudian tidak makan minum lagi, segera ke dokter. Tidak mesti dokter bedah, segera ke dokter saja. Terima kasih banyak Dr. Nathan, terima kasih banyak Dr. Ari. Dan tentunya masyarakat pastinya sudah cukup aware ya sekarang mengenai usus buntu, di mana saat ini usus buntu itu tentunya adalah hal yang berbahaya. Jadi once kita terkena usus buntu, nyeri perut di kanan bawah, berarti tentunya harus segera datang ke dokter. Jangan memanipulasi. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan cara sehat ala Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI periode 2014 hingga 2019. Sesaat lagi hanya di Ayo Hidup Sehat.